Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي التي أنعمت علي وعلى
والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Senang sekali rasanya saya Amel Sani dapat kembali menyapa Anda. Dan hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Wihdatul Ummah, Jalan Bukit Barisan, Limo, Kota Depok. Pemirsa, tentu setiap umat manusia tidak hanya mengharapkan panjang umur, namun tentu kita juga mengharapkan usia kita dipenuhi dengan barokah. Nah, dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku hari ini kita akan membahasnya dalam tema rahasia dan amalan memasuki usia 40 tahun. Sudah hadir bersama kita hari ini guru-guru kita yang sudah siap membagikan ilmunya hari ini bersama dengan sahabat saya Mas Sofyan. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Amel Sani telah menyampaikan mukadimah di awal, menyampaikan grand opening di acara Damai Indonesia siang hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu betul sekali memasuki usia 40 tahun, rahasia dan juga amalan-amalan apa saja ketika kita memasuki usia 40 tahun. Nanti kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tercinta, insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Fatih Rishad, kemudian juga Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun, dan juga Sahibul Bait Ustadz Abi Maki. Di segmen satu ini pemirsa akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ustadz Abi Maki dengan subtema rahasia dan keistimewaan umur 40 tahun menurut Islam atau dalam pandangan Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, para guru-guru yang kami hormati dan kami cintai, kami sayangi. Ada Masya Allah, jazakumullah khair, hadir di tengah-tengah kita Ustadz Taufikur Rahman. Juga di sini ada Ustadz Fatih Rishad. Dan Masya Allah, host kita yang selalu menyertai kita ini adalah Ustadz Sofyan, jazakumullah khair. Telah datang ke masjid yang kami banggakan, Masjid Wihdatul Ummah. Mudah-mudahan masjid ini selalu mempertemukan kita. Seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang namanya modal terindah yang kita miliki kecuali yang namanya adalah usia. Usia. Orangnya pintar, pandai ibadahnya, tapi ketika tidak punya usia sudah tidak lagi bisa melaksanakan ibadah. Maka usia adalah salah satu modal yang kita miliki untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia yang kita miliki, Masya Allah tabarakallah, nikmat yang terbesar, namun kita sangat mengharapkan usia itu panjang, tapi juga ternyata kita banyak lalai dalam menggunakan usia ini. Dan mungkin ada di antara kita yang sekarang sedang menghadapi 40 tahun, atau yang sekarang sudah 40 tahun, atau yang sekarang sudah lewat 40 tahun. Dan ternyata kepala 4 ini atau di 40 tahun ini ada keistimewaan yang luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran dengan tegas tadi ayatnya dibaca oleh qari yang sangat indah. Kenapa? 40 tahun ini satu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Jangan sampai lalai.
Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Coba dari sampai hari ini usia kita sudah sekian tahun lamanya, sudah berapa hebatkah kita membaca Quran, dan sudah berapa hebatkah kita melaksanakan sholat atau ibadah? Apakah kita sudah paham dengan bacaan-bacaan sholat kita? Padahal usia 40 tahun ini tadi digambarkan oleh Ibnu Katsir, seandainya sudah masuk di usia 40 tahun, apa kebiasaan yang dimilikinya, maka cenderung matinya akan seperti itu. Apabila di usia 40 tahun ini masih senang maksiat, masih doyan maksiat, maka cenderung kematiannya berada dalam kemaksiatan itu. Na'udzubillah. Apabila di usia 40 tahun ini terbiasa ke masjid, terbiasa soleh, terbiasa berbuat baik, maka cenderung kematiannya pun berada dalam kebaikan tersebut. Perkataan Ibnu Katsir, kenapa hal ini penting sekali? Lihat, ibu bapak tahu bulan purnama? Apakah tiba-tiba bulan itu purnama? Tidak. Biasanya dari mulai hilal, kemarin dicari-cari hilal. Di Ramadan cari hilal, kemarin mau masuk Zulhijjah dicari juga hilal. Subhanallah. Nah, itu dari mulai kecil akhirnya bulan purnama. Digambarkan orang yang usianya 40 tahun bagaikan bulan purnama. Jelas, nampak, tapi berapa lama bulan purnama itu? Nanti akan bergeser, akan kecil, dan akan menghilang. Itulah kehidupan manusia. Maka apabila sudah usia 40 tahun, dia berada di puncak, berarti tinggal lengser, tinggal turun, kecil demi kecil dan akan menghilang. Apabila sekarang berada di usia 40 tahun, bagaikan purnama yang sangat jelas. Tapi kalau sudah lewat dari 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, hati-hati, Rasulullah sudah kasih peringatan dengan mengatakan, "A'maru ummati", umur daripada umatku ini baina sittinat au sab'inat, antara 60 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Kalau sekarang sudah 60 tahun, hati-hati. 70 tahun, hati-hati. Kenapa? Pegang baik-baik. Banyak kelak di akhirat, tidak ada yang wafat nanti di akhirat kecuali saat dia masuk alam kubur, kecuali nanti di mahsyar. Mereka akan mengatakan, Al-Quran dengan tegas mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Qala rabbirji'un, untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, aku akan mengerjakan amal-amalan yang selalu kami tinggalkan selama di dunia. Aku lalai selama di dunia. Nah, hati-hati. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah Allah jawab? Jawab. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mustahil. Ini hanya angan-angan saja, tidak akan pernah bisa dikembalikan ke dunia. Ngeri sekali. Kalau sudah di 40 tahun kira-kira, tolong cek. Yang terbiasa melakukan hal-hal yang kurang berfaedah. Mungkin di waktu 40 tahun ke bawah, hobinya jalan-jalan, pergi sana, main sana, mendaki gunung, pergi ke sana kemari. 40 tahun, stop, sebentar lagi surut. Yang sekarang di 40 tahun, punten sebelumnya mungkin 25 tahun, 30 tahun, masih kumpul dengan teman-temannya, punya grup WhatsApp-nya, berbagai macam grup. Sekarang di usia 40 tahun, tolong cek mana kira-kira yang tidak bermanfaat. Bukan memutus silaturahim, bukan. Tapi lihat, 40 tahun harus cerdas. Cerdas sekali. Sampai dengan mengatakan, falamma balagha asyuddahu. Apabila telah sampai asyuddahu, itu artinya apalah? Tubuhnya kuat. Ya. Wastawah, artinya akalnya sudah sempurna. Wa atainahu hukman wa ilma. Allah telah memberikan hikmah, ataupun yang namanya kalau untuk nabi, kenabian. Ilma. Berarti kalau sudah 40 tahun, hati-hati yang masih suka ngumpul, ngariung, kesana kemari, tanpa ada tujuan, udah 40 tahun, sudah, stop. Ini adalah hal yang terindah. Bahkan ada doa-doa khusus nanti disampaikan oleh guru-guru kita. Di usia 40 tahun itu apa saja doanya, insya Allah disampaikan. Ini penting sekali. Lihat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika nanti sudah di usia 40 tahun, sekarang ini sudah mulai surutnya. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada di antara kita kecuali semuanya sudah merasakan lalai. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW, apabila sudah usia 40 tahun,
Allah ini bertanya dekat dengan wajah orang yang usia 40 tahun itu sambil mengatakan kata-katanya, amma analak, apakah belum tiba juga kepada saatnya ala wajil abdi ayyastahi, hai hambaku yang sudah 40 tahun sudah nggak punya rasa malu ya. Kenapa? Maksiat masih berjalan, kekeliruan masih berjalan. Maka tolong, keistimewaan di usia 40 tahun, para nabi diangkat di usia 40 tahun, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka punten, mulai saat ini tolong pilih, kalau sudah 40 tahun purnama ini hanya tinggal mengecil dan hilang. Kita ini sekarang apabila di usia 40 tahun seperti bulan purnama, hati-hati dengan waktu karena ini adalah modal terindah yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Baik, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali mukadimah yang disampaikan oleh Ustadz Abi Maki tadi. Sekaligus menjadi muhasabah ataupun introspeksi bagi diri kita, bagi yang belum memasuki 40 tahun atau yang sudah melewati 40 tahun. Apakah kita termasuk apa yang disampaikan guru kita tadi, disampaikan Ibnu Katsir, bahwa ketika dia sudah terbiasa beribadah, maka di akhir hayatnya dia akan terus beribadah. Atau sebaliknya, ketika kita terbiasa bermaksiat, sampai akhir hayat kita akan terbiasa bermaksiat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah pemirsa, di segmen kedua nanti, guru kita Ustaz Fathir Irsyad akan menyampaikan amalan-amalan apa saja ketika kita memasuki di usia 40 tahun. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi di segmen pertama sudah disampaikan oleh guru kita, Abi Maki, tentang keistimewaan dalam memasuki usia ke-40 tahun. Lantas apa saja amalan-amalan yang dapat kita lakukan dalam memasuki usia ke-40 tahun? Akan dijelaskan langsung oleh guru kita, Ustadz Fathir Irsyad. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kecebur sumur, yang semangat jawab salam panjang umur. Daun salam di Cipanas, yang semangat jawab salam utangnya cepet lunas. Orang kalau ngutang kelihatan pucet semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah, amma ba'du. Yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita banggakan seluruh masyaikh, seluruh guru kita. Yang mulia Ayahanda Abuya Ki Haji Abi Maki, Ayahanda Abuya Ki Haji Taufiqur Rahman. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita sehat, panjang umurnya, barokah hidupnya, insya Allah ilmunya manfaat buat kita. Kakanda Ustaz Muhammad Sofyan, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, barokah. Bapak Ibu yang saya muliakan, seluruh pemirsa program Damai Indonesiaku TV One dimanapun antum berada, mudah-mudahan sehat selalu, kabul hajatnya, mudah urusannya, berkah rizkinya, amin ya rabbal. Bu kalau bapak diam aja ya Pak, kalau bapak mah anteng. Ibu-ibu nggak diajak ngomong, dia ngomong sendiri. Bu, umpama ada orang ngasih uang ibu 2 miliar, mau nggak? Tuker sama pala ibu. Naik lagi naik. Ada orang mau ngasih uang 1 triliun, mau nggak Bu? Belum, ilah. Saudara yang saya muliakan, betapapun rupiah, kalau digadaikan dengan kita punya nyawa, kagak ada harganya. Tadi nerusin abuya kita. Yang namanya umur tuh ya Allah sangat berharga. Saudara yang saya muliakan, maka tahun baru ini kalau kagak diisi dengan sesuatu yang sangat manfaat, sia-sia.
Dalam konsep agama kita as-sinnu yazdad wal umur yankus. Bilangan tahun semakin bertambah. Goodbye 1444 Hijriah. Selamat datang 1445. Nambah saudara. Nambah 1 tahun. Tapi hakikatnya wal umur yankus. 1 tahun kita lebih dekat ke pembaringan kita. Saya tadi masuk ke masjid ini. Saya nyembuh kamper ini. Siapa yang pucat-pucat ini ya? Mudah-mudahan mah selama masih mau ngaji panjang umurnya. Bu. Guru kita tadi mengatakan saudara hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Rasulullah bersabda, siapa orang standar umur umatku 60 tahun, 70 tahun, biasanya game over. 60 tahun, 70 tahun. Lah bapak yang sekarang umurnya 59 tahun 11 bulan 29 hari. Kan besok nih Pak. Oh belum tentu. Kakek saya umur 115 tahun meninggal dunia. Tetangga saya umur 31 tahun tewas saudara. Apa sebabnya? Ngojek ke Bangatan Dokoh. Ngojek boleh ngojek, silahkan nafkah, tapi jangan tinggal sholat. Jangan tinggal ngaji, jangan tinggal kewajiban yang lainnya saudara. 3 hari ngojek kagak pulang-pulang. 3 hari dapat 21 juta. Saya pengen resign jadi ustadz itu. 3 hari 21 juta coba itu. Begitu pulang, Neng. Iya papi. Ngojek papi. Biarin yang penting dia senang bu ya. Bikinin gua mie instan, telurnya 2. Nasinya 3, yang 1 cuma kamu di hati abang. Habis itu abang mau tidur lama Neng, jangan bangunin ya. Itu terjadi 4 tahun yang lalu, sampai gini hari kagak bangun lagi. Kata tetangga saya kemasukan angin sopan. Ya gue juga tahu Pak. Angin duduk itu kalau bahasa sononya mah serangan jantung saudara. Nih dia. Our time in the world is too short. Can you understand? Makanya ketoprak. Yes. Saudara yang saya muliakan, umur kita terlalu singkat saudara. 60 tahun kita akan menuju kehidupan yang maha abadi. Saudara, yang orang Jawa ada di sini, yang orang Sunda ada di sini, yang orang Sumatera ada. Betapa susu kumpul di Indonesia. Tapi satu adat ketimuran, kalau menjelang Ramadan, menjelang Lebaran ada istilah mudik, betul? Betul. Pulang kampung, betul. Oh, taunya mah orang Jakarta orang hebat. Setiap pulang kampung bolak-balik pulang kampung beda-beda mobilnya, padahal rental itu juga. Nggak ada urusan, Pak. Orang Jakarta orang hebat pulang kampung nyekel semua ponakan disawer. Mertua dicekelin, orang tua dilebihin. Satu saat mudik, satu saat pulang kampung, kagak bawa bekal, udah kagak ngasih malah minta. Ya, malu nggak? Malu nggak? Semalu-malu bapak pulang kampung kagak bawa bekal, masih bisa balik lagi ke Jakarta. Tapi pulang kampung ke kuburan. Oh, pulang kampung ke akhirat. Kalau Pak Kiai, saya baru tahu di masjid kuntilanak masuk. Kalau ibu, kalau bapak pulang kampung ke kuburan, ke akhirat, nggak bawa bekal ibadah, fa'ainal mafar, mau kabur kemana? Oi. Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab At-Taysir Bisyarhil Jami'is Shaghir, beliau mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seorang manusia akan wafat digantungkan dengan kebiasaan hidupnya. Ayahanda, pamanda, kakanda, adinda, setiap hidup kita mulazamah dengan guru-guru kita, insya Allah husnul khatimah.
Setiap ada Al-Quran, kita basahkan lisan kita dengan baca Quran, insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau ngaji enggak, dengar azan kepanasan dekat kiai, alergi gatal-gatal, mancing dokoh banget. Ada yang tukang mancing enggak, Pak? Diam-diam, saya tahu nih. Siapa yang tukang mancing kelihatan, bibirnya kayak mujair. Saudara yang saya muliakan, ingat, umur kita kagak lama, matinya seorang manusia digantungkan dengan kebiasaannya. Saudara, kalau majlis taklim cuma 3 ekor, tapi majlis dangdutiyah, Waalaikum. Ingat, umur kita nggak bakal balik lagi. Umur kita jangan disia-siakan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya man bidunyahu ishtaghal, qad gharrahu tulul amal, wal mautu ya'ti baghtah, wal qabru sundukul amal. Wahai jiwa yang sudah tertipu dengan dunia, kalian kerja, tertipu dengan panjang cita-cita. Lihat kemari Bu, jangan kesini, jangan. Ini Ustaz Sofyan diri kode semenit lagi maksudnya. Udah lihat mari emang saya kalah ganteng apa? Wahai orang yang tertipu dengan dunianya, yang suka panjang cita-cita. Wal mautu ya'ti baghtah, tiba-tiba datang kematian. Wal qabru sundukul amal, pada akhirnya kuburan kita adalah taman untuk menuai segala kebaikan dan ibadah. Kita berharap mudah-mudahan majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, Allah takdirkan wafat kita husnul khatimah. Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fathir Irsyad telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali dengan subtema amalan-amalan apa saja yang kita lakukan di usia 40 tahun. Hal ini mengingatkan saya pada satu mahfuzat atau satu peribahasa Arab yang sangat indah sekali, yaitu lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Maka untuk itu kita berharap, kita semuanya berharap, apa yang terjadi, apa yang ada di akhir usia kita ini, berharap kita bisa memperbanyak amalan-amalan solih, bukan malah sebaliknya memperbanyak kemaksiatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, pemirsa, di segmen ketiga nanti Ustadz Pantun atau Ustadz Taufik Rohman akan menjabarkan kepada kita semuanya doa-doa apa saja ketika kita memasuki usia 40 tahun. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu rahasia dan amalan memasuki usia 40 tahun. Guru-guru kita tadi telah menyampaikan tema yang sangat luar biasa sekali. Nah, di segmen ketiga ini, Ustadz Taufik Rohman atau Ustadz Pantun akan menyampaikan kepada kita semuanya doa-doa apa saja ketika kita memasuki usia 40 tahun. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, jamaah masjid tercinta Wihdatul Ummah, para masyayikh, Kiai Haji Abi Maki, Kiai Haji Fathir Irsyad, dan juga pengatur acara kita, Adinda Ustadz Sofyan, juga semuanya tanpa terkecuali metik tomat yang ada di taman untuk semur dan soto kaki. Salam hormat dari Al-Fakir Taufikur Rohman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong umur sama rezeki yang ngantuk, amin kenceng aja. Sepat gabus lele, cepat bagus ndak bertele-tele. Oke?
ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Di saat Allah menceritakan usia yang tadi di awal oleh guru kita Abu Abi Maki telah menjelaskan. Siapa yang hidup dengan kebiasaannya, besok wafat pun dengan kebiasaannya. Dipertegas dengan guru Kiai Haji Fatih. Dan saat ini apa doa-doa yang harus kita bacakan di saat rahasia umur 40 tahun. Tadi saya sudah sebutkan di awal, 30 juz Quran cuman di surat ke-46. Juz ke-26 ayat ke-15. Yang Allah nyebutin umur 40 tahun. Saya perinci, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan berbuat baiklah kamu, saya, bunda, ayahanda kepada kedua orang tua kamu. Apa sebab? Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Wa hamluhu, dia telah mengandungnya dalam kondisi kurhan wa wadu'athu kurhan, lelah bertambah lelah. Lantas dari mulai melahirkan sampai menyapinya butuh waktu sampai 30 bulan. Hatta idza balagu asyudda, sampai itu anak yang dari mulai dilahirkan, dirawat, balita, kemudian SD, masuk SLTP, SLTA, kuliah, menikah, dewasa, sampai usia udah 40 tahun. Maka secara nggak langsung Allah pengen nyuruh kita begini. Hai Taufikur Rahman, wahai para bunda, wahai para ayahanda, kalau umur kamu udah 40 tahun, baca nih doa. Doanya apa? Yang pertama tuh surat 46 juz 26 ayat 15 bagian tengah-tengah. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jelas nih saya punya pembicaraan? Jelas apa enggak? Punten yang saya ajak bicara ini rata-rata umurnya 40 apa ke bawah? Punten, yang barusan surat 46 juz 26 ayat 15 rata-rata udah apal apa belum? Kalau yang belum berarti saya jawab masih umur 40 tahun ke bawah. Karena mohon maaf, kalau udah masuk 40 tahun, tolong saat saya nggak apal, bawa suratnya baca. Itu yang pertama, surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Yang kedua, doa apa lagi Bi? Doa apa lagi Ustaz? Tambahkan di surat ke-27. Juz ke-19 ayat ke-19. Ini saya ngomong jelas apa enggak ini? Tolong yang nyatet jangan sampai ketinggalan catatannya itu. Surat ke-27 juz 19 ayat 19. Ini jamaah Wihdatul Ummah, mohon maaf kalau boleh saya tanya, hafal 30 juz apa juz 30 nih? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja? Tolong diingat-ingat nih. Nah bagian saya disuruh mengajak doa. Yang kedua, surat ke-27 An-Naml. Juz ke-19, pelan-pelan, slow, ya, ayat 19. Yang nulis ketinggalan enggak? Ya, Bunda, coba bantuin ayahanda, surat ke berapa tadi? 27. Masih di sini udah lembek udah. Juz berapa? Ayat 19. Ini redaksi hampir mirip nih. Ya, tapi bedanya di surat An-Naml ayat 19 ini yang membaca Nabi Allah Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman sedang berangkat dengan bala tentaranya. Nabi Sulaiman tuh bisa bahasa binatang. Lantas Nabi Sulaiman dengar tuh pimpinan semut. Wahai anak buahku, ayo masuk ke sarang kalian masing-masing. Takut keinjek sama bala tentara Sulaiman. Dan takut keinjek sama kaki Nabi Allah Sulaiman. Allah abadikan cerita ini. Patabas sama. Tersenyum, dhahikan min qauliha, dan
Tersenyum Nabi Sulaiman mendengar begitu sayangnya pimpinan Raja Semut kepada anak buahnya supaya selamat. Dan di situ Nabi Sulaiman punya ilmu yang luar biasa, punya dia punya kehebatan yang Allah berikan luar biasa. Biar tahu diri, waqala, beliau membaca. Yang kedua, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardoh. Beda yang tadi. Kalau ini ujungnya beda. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas. Udah berapa tuh? Ini ngomong-ngomong udah diamalin belum sabanari ini? Ya, habis ngaji di Majlis Mulia Dhamma Indonesiaku itu 2. Masih ada waktu kan? Oke, saya tambahkan lagi. Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Shalihinnya, beliau kutip bahasa Kanjeng Nabi, doa yang dimana betul-betul indah. Apa isi doanya? Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Ya Allah, hidupkan diri ini selama engkau masih izinkan kami bisa hidup dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana, wafatkan diri ini ya Allah. Sekiranya udah waktunya wafat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jadi dapat berapa hari ini tuh? Mudah-mudahan makan lesan sampai ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Pergi ke Jati Asih naik delman. Terima kasih Ustadz Taufik Rahman. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih banyak guru-guru kita tadi sudah memberikan tausiah mengenai amalan doa-doa apa saja memasuki usia 40 tahun. Dan saat ini sudah bersama saya salah satu jamaah dari Masjid Wihdatul Ummah yang akan bertanya. Silakan Bapak, dengan siapa namanya? Dengan Muhammad Yusuf. Baik Bapak Muhammad Yusuf, apa pertanyaannya Bapak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para kiai yang saya hormati dan jamaah semuanya. Di dalam tubuh kita ada istilah jasmani dan rohani, di mana amalan apa atau apa yang harus kita lakukan di jasmaninya dan rohani di usia 40. Karena usia 40 itu rentan. Saya punya tetangga, dia udah usia 40 lebih masih suka main gaple. Kita tegur, dia malah marah. Oleh karena itu, amalan apa yang kira-kira atau aktivitas apa di usia 40 untuk jasmaninya dan rohaninya sempurna? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Tentu kita akan mendengarkan jawaban-jawaban dari guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat luar biasa sekali ini, yaitu memasuki usia 40 tahun, amalan atau rahasia apa saja ketika kita memasuki usia 40 tahun. Ada guru-guru kita yang sudah siap menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ada jamaah kita tadi yang sudah mengajukan pertanyaan, yaitu amalan secara jasmani atau rohani apa saja ketika memasuki usia 40 tahun. Ada guru-guru kita nanti yang akan menjawabnya. Saya persilakan terlebih dahulu Ustadz Abi Maki. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah. Hal yang mungkin kita rasakan di usia 40 ini secara fisik saja sudah merasa ada hal-hal yang dirasakan. Iya, seperti itu. Udah mulai penyakit itu udah dirasakan di usia 40 tahun. Inilah dirasakan. Dulu mungkin makan kacang itu krauk-krauk bisa sekarang. Sekarang ini makan kacang oper kanan, oper kiri, oper kanan, oper kiri. Subhanallah. Udah banyak yang bolong. Udah banyak bolong. Mau makan daging, habis itu ke duren, semuanya mikir-mikir gimana. Itulah usia 40 tahun. Maka bagaimana cara menjaga secara kesehatan? Masya Allah, tabarakallah. Caranya adalah, tolonglah, ketika ingin memakan sesuatu, jangan nikmat apa kata lidah, tapi nikmat kata perut. Ini pertama. Iya. Caranya bagaimana? Menurut perut ini nyaman, berarti dimakan. Tapi menurut lidah tidak, walaupun nyaman buat lidah, tapi ukurannya adalah perut. Yang kedua, makannya ini bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan pikiran. Dengan mengatakan, bukan berpikir dengan mat ini harga mahal atau murah. Tapi berpikir mengatakan, ini bahayanya apa nih kira-kira? Kenapa?
Jelas yang paling pandai menjaga kesehatan itu adalah Rasulullah SAW. Ikuti gaya Rasulullah SAW. Yang terpenting lagi, secara kesehatan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata tidur jangan terlalu malam. Iya. Dan ternyata kalau mau tidur, Masya Allah ada satu hal yang dipegang baik-baik. Ternyata satu hal yang namanya sel-sel ini akan berkembang dan baik. Itu adalah kira-kira jam 1 sampai jam 3 malam. Atau menjelang pagi. Nah begitu sel ini tumbuh jam 3 ini, Masya Allah dengan tahajud itu bergerak sel-sel ini. Maka itulah gambaran yang indah. Dengan mengatakan makanan tadi perut yang dijaganya, bukan hanya lidah, begitu ya. Lalu selanjutnya berpikir ketika mau makan apa-apa. Lalu selanjutnya tidur jangan terlalu malam, larut malam. Lalu bukan hanya sekedar itu, tapi yang harus dipegang baik-baik juga adalah biasakan sholat tahajud, maka itu sehat. Dan yang terakhirnya yang saya sampaikan untuk menjaga kesehatan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini adalah gambaran saum untuk selalu dibiasakan. Iya, dan selanjutnya adalah punten kalau sakit ke dokter, gitu aja. Iya. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki, dan masih dengan pertanyaan yang sama, yaitu amalan atau amalan jasmani dan rohani apa saja ketika memasuki usia 40 tahun. Saya persilakan Ustadz Fatih Rishad terlebih dahulu. Silakan Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayahanda Bapak Yusuf, pertanyaan yang luar biasa. Kalau tadi Abuya guru kita Kiai Haji Abi Maki menyampaikan tips-tips bagaimana jasmani sehat. Kalau saya merujuk kepada satu buah karya salafus saleh. Badan ini kalau nggak makan lemes, bahkan lama tewas. Tapi jangan lupa, ada instrumen penting dalam tubuh kita yang kudu diempanin, yang kudu dikasih makan, yaitu ruh. Qutul arwah. Bahan makanan pokok roh kita, apa itu? Ibadah. Bu, masih kuat? Saya nggak kuat, Bu. Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul umur berapa, Pak? 40 tahun. Kenapa enggak 30? Karena rahasia 40 something amazing. Jelas? Bu. Di dalam ilmu biologi, otak kita memiliki satu sistem. Ada satu bagian dari otak yang namanya hipotalamus. Dan diberikan bagi seorang lelaki lebih besar daripada wanita. Yang tujuannya adalah mengeluarkan setiap cairan protein kepada organ-organ tubuh dan sel-sel untuk tubuh itu menjadi stabil. Di atas 40 lebih besar lagi hipotalamus itu. Maka dampaknya adalah suami lebih fokus kalau kerja. Dan kalau ibu manggil suami lagi kerja kagak nyaut, bukan suami budek, bukan. Emang dasarnya pengen fokus. Dan yang lebih hebat lagi, ilmu psikologi. 40 tahun adalah kematangan tingkat asmara. Sehingga tidak salah kalau orang mengatakan 40 tahun adalah masa puber kedua. Oi. Jelas? Hati-hati nih, Bu. Saya punya teman penyuluh, beliau mengatakan 70% penyebab perceraian itu adalah CLBK. Tahu CLBK? Celebek. Cinta lama belum kelar. Maka jangan heran kalau suami melihat rumput tetangga lebih hijau. Apa sebabnya? Ibunya kurang merawat diri. Tapi kadang suami PA juga. Nuntut cantik nggak dikasih tambahan modal. Pak, kalau mau kondangan pakai batik, kalau mau tidur pakai bantal, istri mau kelihatan cantik tambahin modal. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Fatih Rishad. Ada penanya yang sudah siap dengan sahabat saya Amel Sani. Silakan Amel. Baik, ada jamaah selanjutnya ingin bertanya. Halo, assalamualaikum Ibu, dengan siapa namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Tanjung yang dikenal dengan nama Ibu Upi. Di sini kami dari Kota Medan. Jelasnya dari Medan Johor, Kota Medan berserta
Sumatera Utara dengan Padang Sidimpuan. Alhamdulillah kami merasa bangga sampai juga ke tempat damai Indonesiaku. Alhamdulillah. Di sini saya akan bertanya kepada Ustadz Taufik. Yang tadi amalan-amalan untuk anak-anak kita lah. Kalau macam saya anak kita ya Ustadz, menjelang umur 40 tahun. Mereka itu memang rentan dengan segalanya, keduniaan mungkin ya Ustadz. Terus dia berkurang lah gitu. Dengan kalau dari kecil gitu kan memang sudah kita ajarkan semuanya mengenai amal ibadah, sholat, segala, puasa. Pertanyaannya ya Ustadz, bagaimana supaya dia tetap dan menetapkan kepada anak-anak mereka juga supaya jangan melenceng lah gitu. Ginilah bahasa Medannya Ustadz. Terima kasih. Itulah yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Upi sudah bertanya. Langsung dijawab oleh Ustadz Taufikur Rahman. Monggo Ustadz. Masya Allah, Medan ya, ke Medan makan soto kaki biar kita terus sehat badan, murah rezeki. Pokoknya kalau ngomong rezeki amin kenceng aja udah. Ya, apa amalan-amalannya? Mengutip ungkapan Syekh Ibrahim An-Nakhai. Siapa beliau? Imam Abu Hanifah berguru dengan Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Beliau berguru dengan Syekh Ibrahim An-Nakhai. Beliau berguru dengan Syekh Al-Qamah bin Qais. Beliau berguru dengan Sayyidina Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Mereka terbilang sahabat-sahabat dekat Nabi yang berguru langsung dengan Kanjeng Rasul. Rasul dari Malak Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 Bapak Ibu ya, untuk mengantisipasi baik buat kita yang umurnya udah 40 tahun ke atas ya, lebih-lebih kepada mungkin anak cucu mantu kita yang akan memasuki di usia ke-40. Tadi di saat saya menyampaikan udah 3 itu. Jadi surat Al-Ahqaf ayat 15, An-Naml ayat 19 dengan tadi doa yang dari Rasulullah, Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Nah, segi amalan tambah lagi 5 macam Bapak Ibu. Berapa macam? Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Ya. Pertama, apa kata Syekh Ibrahim An-Nakhai? Qiraatul Quran bitadabburi. Basahkan lidah kita untuk gemar membaca Al-Quran dan sambil merenungkan maknanya. Hanya nitip pesan, kalau merenungkan maknanya berarti buka tafsir, tolong jangan sendirian, biar ada guru pembimbingnya. Takutnya kebawa mazhab Al-Jaitun. Beneran Pak, itu contoh yang gampang gitu ya. Kalau ngebahas itu dan jadi nggak kebahas 5-5-nya nih. Itu contoh. Intinya buat kita nih bicara Quran, boleh keluarin kata-kata cakep boleh ya. Dari keranji langsung ke pelumpang, melihat bajar ada markisah. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau bocah-bocah kita nggak belajar, mereka nggak bakalan bisa. Yang kedua, ikhlaul batni. Ya, jadi untuk melatih juga yang kedua katanya apa tuh? Banyak mengosongkan perut. Tadi Abi Maki dan nyinggung. Maksudnya ini buat kesehatan juga. Banyak beribadah puasa. Ustadz, Ramadan sudah lengkapi dengan puasa sunnah Senin Kamis. Ustadz, saya biasa Senin Kamis, naiki dengan yang namanya Ayyamul Bait. Ustadz, saya Ayyamul Bait udah biasa. Tambah lagi puasa Nabi Daud. Nah, yang ketiga terakhir dah. Ya, pada masih ada 5 ya. Yang ketiga, apalagi itu? Ya, salatul lail law rakaatain. Dawamkan secelah-lah apapun minimal 2 rakaat saban sepertiga malam, enggak ketinggalan. Begitu.
Baik, terima kasih Ustaz Taufikur Rahman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menambah khasanah keislaman kita dan juga menambah semangat untuk semakin istiqomah terus mengerjakan ibadah atau amalan soleh. Nah pemirsa, di segmen 5 nanti kita akan ada segmen tafakur, kita akan bermuhasabah, kita akan berkontemplasi khususnya mengenai bagaimana amalan atau rahasia di usia 40 tahun ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Ingin berapa tahun kita hidup di dunia ini? Mungkin kita bisa menjawab dengan hawa nafsu kita. Sehingga ada kata-kata Bunjangga dengan mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi sudah ada batasan. Sepanjang usia yang kita miliki tetap kita akan menghadapi kematian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Andaikan pertanyaan kembali diulang, berapa lama kita akan di dunia dan berapa lama kita akan di akhirat? Sungguh akhirat ini adalah tiada bandingnya ketika dibandingkan dengan dunia. Ketika di akhirat nanti ditanya, berapa lama kalian hidup di dunia? Baik yang hidupnya 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Mereka hanya mengatakan, lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Kami hanya hidup di dunia, hanya sejenak saja, sebentar saja. Ingat, kehidupan yang kita miliki adalah modal utama untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi sungguh di sana ada syaitan aduwwum mubin. Bagaimana caranya kita untuk lalai di dalam melaksanakan ibadah tadi? Sehingga yang membuat lalai itu adalah urusannya dunia dan dunia. Sampai jelas dalam Al-Quran dengan kalimat yang indah. Man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapapun yang melupakan aku, maka hidupnya berada dalam keadaan dhanka, dalam keadaan kehempitan, dalam keadaan kesulitan. Itulah kenyataan yang ada. Hayatuhu fi dhank, maknanya adalah kehidupannya dalam kesempitan dan dalam kesulitan. Itu kenyataan yang ada. Bukan hanya itu, siapa saja yang melupakan di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di usia 40 tahun ini, hati-hati. Lihat dalam Al-Qur'an, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia dalam keadaan buta kelak di akhirat dibangkitkan. Sampai orang itu bertanya, Rabbi, dengan mengatakan lima hasyartani a'ma, maka kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah aku di dunia dulu bisa melihat, memandang kata-kata yang indah, melihat daripada warna-warna yang indah? Lima hasyartani a'ma, kenapa engkau butakan aku? Ini terjadi kepada manusia kelak di akhirat. Apa jawaban Allah dengan tegas mengatakan, qala kadzalika, kalimatnya, ya begitu juga. Kenapa? Karena engkau telah melupakan apa yang telah aku berikan di dunia. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Seperti ini aku lupakan kamu karena engkau telah melupakan aku waktu di dunia. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabiullah Sulaiman pernah bertanya kepada malaikatul maut dengan mengatakan, wahai malaikatul maut, seandainya engkau ingin mengambil nyawaku, tolong berikanlah utusan kepadaku. Berikanlah utusan kepadaku. Maka malaikatul maut mengatakan, ya, kami akan utus kepadamu. Untuk apa? Utusan sebagai pemberitahuan kalau kematian akan datang. Tiba-tiba, la haula wala quwwata illa billah, datang malaikatul maut dengan mengatakan, ya Sulaiman, Nabi Allah, aku ingin mengambil nyawamu. Nabi Sulaiman mengatakan, bukankah aku telah meminta kepadamu agar diberikan utusan sebelum aku wafat, sebelum kau menarik nyawaku? Apa kata malaikatul maut? Aku telah memberikan utusan, bahkan 2 utusan kepadamu. Apa? Bukankah uban yang mulai datang di kepalamu, di rambutmu, itu adalah utusanku kalau engkau sebentar lagi akan wafat? Bukankah ketika aku berikan ke dalam tubuhmu sudah mulai melemah, itu adalah utusanku, sesungguhnya kematianmu sudah dekat? Bukankah kulit yang mulai keriput itu adalah bagaikan utusan yang aku berikan kalau kematian akan datang? Nabi Sulaiman sentak kaget. Ya Rabb,
ternyata ini ada utusan. Ayahanda bunda, pemirsa dimanapun berada, melalui mimbar Damai Indonesiaku, hati-hati, utusan demi utusan telah datang kepada kita. Tapi dunia sungguh sangat melalaikan kita hingga lupa terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam Al-Quran, berapa banyak orang yang di usia saat 40 tahun ini terlalu mencintai dunia, mencintai jabatan, seakan-akan itu akan selama-lamanya. Siapa terkaya di dunia akan mati, siapa tercantik di dunia akan mati, siapa terganteng di dunia akan mati. Semua akan wafat pada waktunya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik kalimat yang terindah di dalam Al-Quranul Karim. Untuk disimak kalimat ini, ternyata Allah bertanya kepada seseorang yang melupakan Allah dengan mengatakan, mana hartamu yang kau kumpulkan? Dia mengatakan, ma aghna anni maliyah. Justru hartaku yang menjerumuskan aku. Mana jabatanmu? Halaka anni sultaniyah. Justru kerajaanku yang menghancurkanku. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Manfaatkan waktu. Dan semoga usia kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini Allah kumpulkan di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Terima kasih masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini guru-guru kita telah menyampaikan tausiah yang luar biasa. Semoga tausiah yang disampaikan pada hari ini dapat semakin mengingatkan kita untuk terus memperbanyak amal dan ibadah, dan tentunya semakin menjadikan kita umat-umat yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Dan jangan lupa besok pemirsa kita juga akan hadir kembali live di jam yang sama pukul 12.30 hingga pukul 14.00 dengan tema yang juga sangat menarik sekali, yaitu mendidik anak, membentuk generasi Islami, yang akan dihadiri oleh Kiai Haji Abdul Wahab dan juga Ustadz Tatai Sukai dan juga Ustazah Aini Aryani. Mewakili kru bertugas dan juga Sarung Wadimor tentu sarung kita, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Saya Amel Sani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina ma kanatil hayatu khairan lana. Ya Allah, hidupkan diri ini. Selama Engkau masih izinkan kami bisa hidup, hidupkan kami dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Ya Allah, wafatkan diri ini ya Allah. Wafatkan diri ini. Wafatkan diri ini selama Engkau izinkan. Memang sudah waktunya untuk wafat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, waj'al akhira kalamina, jadikan akhir ucapan kami, minad dunya maulana, meninggalkan dunia yang fana ini. Engkau berikan kemampuan pada lisan dan hati kami untuk bisa menyebutkan kalimat tauhid-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dakwahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.